Nomor 7, kita langsung aja. Atau ada yang mau ditanyakan terkait nomor 6 nih? Kak Rika, kalau A menurut saya agar lebih tertata sehingga tujuan tersebut dapat dicapai. Iya, betul. Kalau semangat berprestasi itu modelnya begitu. Kecuali soalnya itu berkenaan dengan lomba debat misalnya. Nah, kalau lomba debat itu memang materinya harus dikuasai semua kan gitu. Atau kalau ada kata-kata menguasai kisi-kisi mengenai daftar pertanyaan yang akan ditanyakan. Nah, itu juga lebih baik kalau misalnya. Jadi tergantung konteks dan kejelian kita melihat. Dan soal biasanya, soal TKP itu dia punya konteks tersendiri. Makanya agak jeli ya membacanya. Oke, soal nomor 7. Pindah-pindah pekerjaan menjadi suatu yang lumrah dilakukan belakangan ini. Bagaimana Anda memandang kondisi ini? Apakah A, pindah-pindah pekerjaan dapat menghasilkan pengalaman yang lebih beragam dan berharga? Atau B, pindah-pindah pekerjaan dapat membantu seseorang membangun jaringan profesional yang kuat? Atau C, pindah-pindah pekerjaan dapat menunjukkan ketidakstabilan atau kurangnya komitmen dalam karir? Atau D, pindah-pindah pekerjaan cenderung meningkatkan produktivitas dan kreativitas seseorang? Atau E, pindah-pindah pekerjaan dapat memberikan penghasilan yang lebih tinggi? Nah, ini biasanya itu soal itu jadi model soal TKP, teman-teman. Kalau yang saya pernah rasakan ya, ada apa lini tiga buah soal berurutan itu tuh susah, atau dua ya, biasanya dua atau tiga susah banget. Lalu ada soal yang pendek. Nah, itu memang sengaja dibikin oleh sistemnya, oleh algoritmanya itu untuk ya membuat peserta itu tidak stres. Jadi nggak mungkin 10 soal itu tuh soalnya susah semua. Artian memang susah sekali. Jadi apa namanya itu distraktornya itu lebih banyak gitu. Kalau bahasa dalam dunia pendidikan tuh distraktornya lebih banyak. Enggak, ya. Jadi biasanya distraktornya itu justru lebih sedikit. Oke, kita lihat jawabannya. Ya, jawabannya C. Ya. Pindah-pindah pekerjaan menunjukkan ketidakstabilan atau kurangnya komitmen dalam karir. Oke, baik, kita lanjut ke kayaknya semuanya betul ya. Kita lanjut ke soal nomor 8. Anda diamanahkan buku modul yang sangat penting untuk pekerjaan Anda dan buku tersebut sangat membantu Anda dalam menjalani tugas sehari-hari. Namun, Anda baru saja dikabari bahwa buku tersebut dihilangkan oleh salah seorang rekan. Tindakan yang paling tepat yang seharusnya Anda ambil adalah apakah A menyuruh rekan kantor untuk segera mengembalikan buku tersebut atau mengganti yang baru? Atau B melaporkan kejadian ini kepada atasan Anda dan meminta bantuan untuk menemukan buku tersebut? Atau C mengabaikan kehilangan buku tersebut dan mencari sumber informasi lain yang dapat digunakan? Atau D menyalahkan rekan kantor Anda secara terbuka di hadapan tim? Atau E mencari buku tersebut secara diam-diam di meja rekan kantor Anda? Jadi berarti kalau ada modul itu kaitannya dengan pekerjaan, itu biasanya dari kantor itu. Jadi disediakan. Nah, jadi kalau dia disediakan, berarti memang Anda yang bertanggung jawab penuh, ya. Termasuk di mana ditaruh, siapa yang minjam, dan segala macam. Itu kisi-kisi dari saya, ya. Dan biasanya itu, ya, tapi ini nanti akan membuka jawaban. Jadi kalau kita menggunakan inventaris kantor kan begitu. Ya, inventaris kantor, terutama yang sifatnya khusus. Nah, ya. Jadi di dalam soal-soal itu kadang ada apa ya? Ada arah yang disembunyikan tuh penggunaan kata-kata. Misalkan Anda diminta untuk menghadiri rapat pimpinan. Berarti kan kemungkinan kalau Anda itu eselon mungkin ya eselon 4-nya lah. Nggak mungkin yang non eselon untuk rapat pimpinan. Maka Anda bagian dari pimpinan juga berarti, tapi bukan pimpinan tertinggi misalkan. Kemudian kalau diminta atau ditugaskan, berarti ada fungsi hierarki apa itu namanya? Hierarki kepegawaian di situ. Nah, ketika nanti Anda nggak bisa hadir di rapat yang Anda diminta tadi, Anda nggak bisa nyuruh
rekan kerja Anda. Ya. Misalnya Anda itu Kasubdit bidang A gitu misalnya. Nah, Anda ditugaskan oleh kabid Anda untuk hadir di rapat pimpinan. Nggak bisa tuh gara-gara itu tuh kemudian Anda tuh minta ke Kasubdit B atau C, bro gantiin gue ya gitu. Nggak bisa. Nggak bisa. Gitu ya. Kayaknya ini jawabannya jadi berubah. Maksud saya begitu. Jadi diperhatikan hal kayak itu. Anda diamanahkan. Jadi walaupun nggak ada kata-kata Anda diamanahkan oleh kantor, Anda disuruh oleh pimpinan Anda, gitu. Atau ya gitulah. Oke, baik, kita lihat jawabannya. Jadi yang mungkin itu adalah dengan kondisi soal tadi itu adalah B. Jadi melaporkan kejadian ini kepada atasan Anda dan meminta bantuan untuk menemukan buku tersebut. Karena kalau langsung menyuruh rekan kantor tadi mengembalikan buku sementara dia hilang gitu ya, atau ya mengganti yang baru, ada unsur apa di situ? Kenapa tidak disarankan? Karena Anda menyembunyikan. Mengapa kok menyuruh rekan itu? Menyembunyikan fakta bahwa buku itu hilang atau langsung mengganti dengan yang baru. Mengganti yang baru kan tidak boleh. Misalnya nanti teman-teman bekerja di suatu kantor dan di kantor tersebut belum ada apa ya istilah itu, belum ada. Jadi misalnya toiletnya itu patah kuncinya, lalu kemudian teman-teman perbaiki begitu aja. Itu sebenarnya nggak boleh. Mengapa? Karena itu inventaris kantor. Tetap kita harus laporkan dulu ke bagian yang bertanggung jawab. Ke bagian yang bertanggung jawab agar nanti itu kalau ada masalah lain misalkan tidak sesuai dengan speknya atau kemudian nanti malah dalam pemasakan kemudian terluka orang yang kita suruh dan segala macam itu tidak memunculkan masalah baru karena ya itu tadi. Nah, dalam hal buku ini, teman-teman, kalau seandainya si rekan kerja Anda ini tidak dapat mengembalikan atau mengganti dengan modul yang baru dan fungsinya sama, membantu pekerjaan sehari-hari, bisa jadi modulnya itu tentang SOP, isinya SOP-SOP, yang Anda juga nggak hafal, orang lain nggak ada yang hafal. Maka ketika ada pelayanan, fungsi pelayanan, lalu tiba-tiba itu nggak bisa dilaksanakan. Ya. Sementara atasan Anda nggak tahu. Jadi ya nggak apa-apa laporkan aja bahwa modul lagi hilang Pak gitu. Atau Bu, mungkin saya membutuhkan sumber lain ya nanti untuk ini. Itu kira-kira.